Seorang perempuan berusia 18 tahun mengalami gangguan reproduksi yaitu disminor atau nyeri saat menstruasi yang menyebabkan perempuan tersebut mengalami beberapa masalah kesehatan seperti nyeri akut, gangguan pola tidur, dan intoleransi aktivitas, sehingga akan diberikan implementasi keperawatan berupa kompres hangat untuk menurunkan tingkat nyeri pada klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Sulandari Kirana dengan NIM 22310101002. Di sini saya dari kelas A angkatan 2020 akan memberikan implementasi berupa pemberian kompres hangat kepada pasien dengan disminor yang mengalami nyeri akut. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan Mbak, nama saya Flora. Di sini saya perawat yang akan membantu permasalahan Mbak pada pagi hari ini. Sebelumnya Mbak boleh menyebutkan nama lengkap Mbak? Nama saya Lucy Widiawardani. Mbak Lucy Widiawardani ini lebih senang dipanggil dengan siapa Mbak? Lucy saja. Lucy baik Mbak Lucy. Jadi di sini saya akan membantu mengatasi atau menyelesaikan permasalahan Mbak yang Mbak hadapi saat ini. Sebelumnya bagaimana Mbak kabar Mbak pada pagi hari ini Mbak? Saat ini mengalami nyeri ketika saya menstruasi di bagian perut saya. Oh, jadi Mbak sekarang mengalami nyeri di bagian perut Mbak? Ya. Lalu ketika Mbak nyeri, apa yang biasanya Mbak lakukan? Diam saja. Oh, hanya diam saja nih Mbak. Apakah Mbak minum obat seperti analgesik, seperti itu Mbak? Iya. Oh, seperti itu. Lalu apakah jika Mbak diam saja dan meminum obat, apakah nyerinya dapat berkurang Mbak? Biasanya masih terasa nyeri. Oh, seperti itu. Baik Mbak, karena Mbak merasakan nyeri yang seperti Mbak tadi ceritakan, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai disminor atau nyeri yang terjadi saat menstruasi pada yang Mbak alami saat ini. Kira-kira waktunya 5-10 menit saja Mbak. Seperti itu. Apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, bersedia. Ya, untuk tempatnya di sini saja ya Mbak? Iya Mbak, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Mbak, apakah Mbak mengetahui secara medis apa yang Mbak rasakan selama ini? Sebelumnya saya belum tahu Mbak. Oh, seperti itu. Baik Mbak, di sini ada sedikit informasi mengenai tentang yang Mbak alami saat ini. Nah, saat ini jadi Mbak mengalami disminor atau nyeri saat menstruasi Mbak. Nah, nyeri ini terjadi pada bagian perut bawah yang terjadi saat menstruasi atau selama menstruasi. Untuk klasifikasinya sendiri atau golongannya itu terdapat menjadi dua Mbak, yaitu yang disminor primer dan disminor sekunder. Disminor primer ini adalah nyeri yang ditemukan tanpa adanya kelainan pada alat-alat genital. Nah, ini biasanya terjadi dari 6 bulan sampai 1 tahun pada awal menstruasi, seperti itu Mbak. Kemudian jika disminor sekunder adalah nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi yang disebabkan oleh kelainan ginekologi, yang artinya terdapat kelainan atau perubahan struktur pada organ kewanitaan Mbak, seperti itu. Kemudian, penyebab ini ada berbagai macam penyebab yang dapat menyebabkan Mbak mengalami hal seperti ini. Yang pertama itu ada tumor Mbak atau kelainan letak uterus. Kemudian juga ada peradangan pada panggul, tidak berlubangnya selaput darah. Kemudian stres atau kecemasan yang berlebihan. Mbak saat ini pasti mengalami stres karena masa pertumbuhan remaja, mengenai sekolah, mengenai pertemanan, seperti itu Mbak. Kemudian riwayat keluarga dengan disminor. Riwayat keluarga ini juga mempengaruhi Mbak, misalnya ibu Mbak dulu pernah mengalami hal yang serupa pada waktu mudanya. Nah, untuk tanda dan gejala disminor ini, yang pertama pasti Mbak akan merasakan nyeri pada perut Mbak, seperti itu ya Mbak. Iya. Kemudian nyerinya ini hilang timbul dan mengganggu aktivitas Mbak. Biasanya nyeri ini disertai dengan sakit kepala, mual, muntah, diare, seperti itu. Lalu gimana sih Mbak upaya penanganan disminor? Mbak jangan khawatir ya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai upaya penanganan disminor atau nyeri saat menstruasi. Yang pertama, Mbak mengompres air hangat pada bagian perut Mbak yang sakit, seperti itu nggih. Dengan handuk boleh, atau Mbak jika punya buli-buli juga bisa menggunakan buli-buli Mbak. Kemudian Mbak juga bisa minum minuman hangat
seperti teh. Kemudian menghindari minuman-minuman yang beralkohol seperti kopi. Mbak biasanya kan suka ngopi, remaja-remaja gitu. Iya. Kemudian memasase dengan lembut, artinya kayak mijat-mijat perut Mbak seperti itu Mbak. Kemudian Mbak juga bisa terapi nafas dalam, itu untuk mempengaruhi kerelaksasian. Kemudian Mbak juga bisa mengkonsumsi obat-obatan analgesik atau pengurang nyeri seperti asam afenamid seperti itu Mbak. Baik Mbak, jadi setelah kita memberikan informasi sedikit mengenai dysmenorrhea tadi, saya ingin bertanya nih kepada Mbak, apakah Mbak sudah bisa dan memahami apa yang saya jelaskan? Apa sih Mbak yang dimaksud dengan dysmenorrhea itu? Dysmenorrhea yaitu nyeri yang dirasakan pada bagian perut bawah seperti itu, Mbak. Oke, benar sekali Mbak dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua, untuk klasifikasinya Mbak, apa saja? Sebutkan klasifikasi dari dysmenorrhea. Mungkin klasifikasi dari dysmenorrhea ini ada dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Oke, benar sekali Mbak Rusi dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya, apa saja penyebab dari dysmenorrhea ini Mbak? Sebabnya yaitu peradangan pada panggul, kemudian tumor atau kelainan letak uterus, tidak berlubangnya selap udara, kemudian stres, mungkin itu yang dapat saya ingat Mbak. Oke, benar sekali Mbak. Jadi penyebab dysmenorrhea ini ada banyak sekali. Tapi yang mempengaruhi itu adalah hormon yang ada dalam tubuh Mbak, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk penanganan atau upaya apa saja Mbak yang bisa dilakukan ketika mengalami dysmenorrhea? Ini Mbak, kompres hangat di pernapasan. Ya, benar sekali Mbak Rusi dapat memahami semua materi yang saya sampaikan. Oke, baik Mbak. Jadi di sini saya akan membantu untuk mengatasi rasa nyeri Mbak tersebut ya, dengan menggunakan kompres hangat pada bagian perut Mbak. Tujuan dari kompres hangat ini adalah untuk merelaksasikan otot bagian perut dan untuk memberikan rasa nyaman sekaligus rileks kepada Mbak. Nah, kira-kira tindakan ini kira-kira membutuhkan waktu 5-10 menit saja Mbak. Untuk tempatnya di sini saja nggih. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Untuk saat ini tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai saat ini ya Mbak. Mbak, apakah sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Apa mau tiduran saja? Iya, mungkin tiduran saja. Oke, jadi kita melakukannya dengan sambil tiduran ya Mbak. Iya. Oke, baik. Baik Mbak, kita akan mulai sekarang ya. Iya. Saya akan memberikan kompres hangat ini kepada perut Mbak. Ini adalah air hangatnya ya Mbak. Dan ini adalah lapnya yang akan ditembakkan di perut Mbak ya. Perut Mbak. Permisi ya Mbak. Bagaimana Mbak rasanya? Sudah sedikit mendingan dan rasanya Hangat ya Mbak? hangat, iya. Oh, oke. Setelah itu kita berikan kompres hangat lagi. Permisi nggih. Mbak bisa melakukan ini ketika Mbak merasakan nyeri nggih. Iya. Nggih Mbak, tindakan telah selesai. Saya rapikan kembali nggih alatnya. Mbak sudah nyaman dengan posisi seperti ini, Mbak? Apakah saya boleh duduk, nggih? Oh, nggih boleh. Mari, Mbak. Mari saya bantu. Baik, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah diberikan kompres hangat tadi? Bagaimana nyerinya, Mbak? Nyeri saya sudah sedikit mendingan. Oh, sudah meninggal ya, Mbak? Kalau boleh saya minta tolong, boleh Mbak Rusi jelaskan lagi mengenai tindakan apa yang telah kami lakukan tadi, Mbak? Tindakannya yaitu memberikan kompres hangat ketika saya melakukan nyeri saat menstruasi. Nggih, Mbak, benar sekali Mbak Rusi dapat mengingatnya dengan baik, nggih. Jadi Mbak Rusi bisa melakukan kompres hangat ini ketika nyeri pada saat menstruasi Mbak itu muncul kembali, begitu nggih Mbak? Ya. Mbak bisa melakukannya sampai 5 kali atau sampai reda seperti itu, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Ini belum ada. Oke, baik, terima kasih. Mungkin besok saya akan kesini lagi ya untuk mengecek keadaan Mbak. Apakah Mbak bersedia?
Iya, bersedia. Oke, kalau seperti itu saya pamit izin dulu ya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya, telah cukup baik. Semoga Mbak bisa sehat dan pulih kembali. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.